Kalian ngerasa nggak sih terkadang kalau antara bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Aloha! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Suci Hoiria. Buat teman-teman yang baru aja bergabung di channel atau nonton video ini, aku ucapin selamat datang. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel Suci, karena akan ada banyak informasi terkait CPNS dan PNS. Oke, kali ini aku mau berbagi info ke kalian terkait TWK, tes wawasan kebangsaan, khususnya di bahasa Indonesia. Karena menurut aku, tes bahasa Indonesia ini lumayan menguras tenaga dan juga pemikiran kalian, karena menurut aku juga TWK adalah salah satu yang cukup sulit untuk materinya terkait bahasa Indonesia. Padahal itu bahasa kita sendiri ya. Padahal kalian ngerasa nggak sih terkadang kalau antara bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, nilai kalian dari zaman sekolah dulu lebih tinggi mana? Jawab ya di komen. Nah, dari sini itu salah satu yang menurut aku jadi tantangan juga di tes TWK, dan itu bahasa Indonesia. Kali ini aku mau berbagi ke kalian soal-soal apa aja yang udah pernah aku temuin selama tes SKD CPNS tahun 2018 untuk pengadaan CPNS 2019. Kita langsung aja, stay tune. Kita mulai dari pembahasan soal yang pertama. Jadi di sini aku ada soal. Kalian simak bareng-bareng ya. Kalau kalian tahu jawabannya, kalian juga boleh sambil jawab. Sebagai titik-titik-titik atau blank, dan juga sebagai dokter yang membuka titik-titik-titik di rumahnya, Ridwan meyakini kota berperan penting dalam membangkitkan warga. Ekonomi kreatif di sejumlah negara dengan Inggris sebagai pelopor terbukti membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja lebih besar daripada ekonomi berbasis industri gelombang kedua. Kata serapan yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah A. Arsitektur, praktek, kreativitas. B. Arsitek, praktikum, kreatif. C. Arsitek, praktik, kreativitas. D. Arsitektur, praktisi, kreatif. E. Arsitek, praktisi, kreator. Kalian di sini bisa jawab bareng-bareng ya. Jangan lama-lama jawabnya. Karena kalau kita lagi tes SKD itu waktunya mepet banget. Satu soal nggak boleh lebih dari 1 menit, harus di bawah 1 menit. Di sini jawabannya adalah C. Jawabannya arsitek, praktik, dan kreativitas. Kenapa? Kita lihat penjelasannya. Menunjukkan profesi arsitek, yang benar arsitek, profesi. Kalau yang kedua itu sesuai KBBI, penulisannya adalah praktik. Dan yang ketiga, menunjukkan suatu kegiatan, maka penulisannya harus bentuk vitas di belakang, jadi kegiatan gitu kan, kreativitas. Kalau kreatif itu berarti sifatnya. Kita lanjut soal kedua. Di soal yang kedua ini, kita lihat sama-sama ya. Penggunaan kata ulang secara tepat menurut norma bahasa Indonesia terdapat pada A. Sebelum membuat topi, ibu mengukur-ukur kepala adik agar hasilnya tidak kekecilan ataupun kebesaran. B. Andi mengikat-ngikatkan tali itu pada pohon agar dombanya tidak pergi jauh. C. Pada musim dingin ini, kakek selalu terbatuk-batuk. D. Para tamu itu saling bersalam-salaman di halaman. Yang E. Semua baju-baju yang sudah dicuci langsung disetrika adik. Di sini karena tadi pertanyaannya adalah kata ulang secara tepat, kalian boleh sambil jawab, dan jawabannya adalah oke, jawabannya A. Kenapa? Di sini ada penjelasannya. Kalau jawaban B bukan mengikat-ngikatkan, bukan. Harusnya mengikat-ikatkan. Kalau kalimat C, D, sama E,
kata selalu, para, dan semua itu harusnya nggak ada atau harusnya hilang. Gitu teman-teman, jadi jawabannya adalah A, karena yang paling betul atau yang paling tepat itu adalah ibu mengukur-ukur, kata ulang yang tepat. Next, kita ke pertanyaan ketiga. Di soal ketiga ini masih bahas bahasa Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia sangat mendorong penggunaan dan membantu penyebaran bahasa Indonesia sehingga pemakaiannya pun semakin luas. Hal tersebut disebabkan, ini ada sejarahnya dikit ya guys. A. Pemerintah Jepang mengganti bahasa Belanda di sekolah-sekolah dengan pelajaran bahasa Jepang. B. Pemerintah Jepang melarang segala bentuk penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Inggris yang dianggapnya sebagai musuh. C. Pemerintah Jepang mengalami kesukaran mengembangkan bahasa daerah sebagai bahasa pemersatu. D. Pemerintah Jepang menganggap bahasa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Yang E. Penggunaan bahasa Jepang di Indonesia lebih mudah ditingkatkan melalui bahasa Indonesia. Oke, dari sini jawabannya hampir mirip kalau menurut aku. Tapi yang pasti kalian harus pilih salah satu ya yang menurut kalian paling tepat. Penyebabnya apa? Di sini kita bahas bareng-bareng. Jawabannya adalah B. Beta. Pemerintah Jepang melarang segala bentuk penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Inggris yang dianggapnya sebagai musuh. Karena kita tahu kan sama-sama gimana sejarahnya dulu Jepang datang ke sini. Jadi mereka masih menganggap Belanda dan Inggris itu musuhnya. Belanda dan Inggris itu musuhnya. Jadi dari sini pemerintah Jepang melarang segala bentuk penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Inggris yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Sementara bangsa Indonesia disarankan berbahasa Jepang, tetapi tetap tidak dapat juga. Bahasa Jepang susah soalnya. Oleh sebab itu, untuk sementara waktu, bahasa Indonesia diperbolehkan untuk digunakan berkomunikasi. Sorry banget, aku cuma bisa kasih 3 contoh aja, karena memang dari 3 contoh ini, itu yang paling masuk ketika waktu itu aku pernah tes. Karena nggak selamanya selalu tentang EYD atau ejaan yang disempurnakan ya teman-teman. Terkadang juga di situ ada informatifnya atau ada sejarahnya di bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita coba ke ringkasannya. Menurut aku menyimpulkan ya, ini dari opini aku. Jadi poin-poinnya, yang pertama, ejaan yang disempurnakan EYD. Itu kira-kira apa aja nih yang masuk EYD-nya? Yang pasti ya kalian udah kita sama-sama udah belajar kan EYD apa aja. Kalian bisa pahami di situ apa aja. Misalnya adalah contoh kalimat, saya baru saja datang dari barat. Saya baru saja datang dari barat. Nah, sebagai EYD yang benar, baratnya itu harusnya huruf besar, huruf kapital atau enggak. Ini contoh aja sih. Selain itu juga pemenggalan suku kata menurut aku juga penting. Jadi misalnya kalau kalian ketemu saudara, aula itu nggak boleh dipotong. Contohnya gitu. Dan pemenggalan yang benar itu seperti apa? Kalian pahamin. Penulisan huruf kapital, miring, gabungan kata juga kalian pelajarin. Selain itu ada penulisan singkatan juga, penulisan unsur serapan, itu juga penting, biasanya sering keluar kalau kata serapan. Oke, tadi udah nyampe kata serapan ya teman-teman. Terus di sini ada pemakaian tanda baca, ada konjungsi. Kalian bisa catat yang aku omongin ini, karena kalian harus paham gimana bentuk penulisannya, poin-poinnya apa, gitu. Selain itu ada perpindahan makna kata, itu juga catatan ya, bisa kalian ingat-ingat. Istilah juga, terus frasa atau kelompok kata, kalian baca, pahamin, klausa juga, klausa tuh yang gimana, kalimat itu yang gimana, dan juga kalian bisa pahamin
bentuk kalimat aktif dan kalimat pasif. Mungkin kurang lebihnya gitu ya teman-teman, kalau dari apa yang aku temuin. Tapi kalau kalian mau belajar lebih banyak lagi, nggak masalah, karena ini kan cuma informasi aja. Gitu deh. Dari sini aku pengen banget berharap kalian bisa dapat referensi dari materi bahasa Indonesia, khususnya di tes TWK. Gitu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Suci Hoiria. Hidupin loncengnya biar kalian dapat notifikasi-notifikasi terbaru dari video-video yang aku upload. Dan juga jangan lupa untuk follow IG Suci, karena akan ada banyak banget info dan video-video terbaru terkait tes SKD. Untuk kalian yang lagi persiapan menyiapkan tes SKD khususnya dari CAT CPNS 2021. Oke, gitu dulu ya teman-teman untuk video kali ini. See you next video. Bye-bye.